Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, sahabat ngobras. Ngobrol asik dan santai bareng Yasmi FM 107,7 MHz ya. Dan nanti obrolan kita ini akan di-upload di channel Yasmi FM ya. Oke, pada malam ini saya sudah ditemani oleh sahabat saya ya, sekaligus rekan di dunia persilatan Pak Dendi. Very relax ya. Beliau ini tahun ini berkesempatan untuk mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa dan alhamdulillah lewat seleksi lolos menjadi satu dari 5 calon kepala desa Cijengkol ya dengan nomor urut 2. Iya. Dan sebelum kita lanjut saya akan sedikit sampaikan profil beliau ya, siapa beliau, aktivitas beliau apa dan sebagainya. Beliau ini mempunyai nama lengkap Nendi saja ya, Nendi, dan kalau dengan title-nya Nendi SPDI. Beliau ini beraktivitas sebagai seorang tenaga pendidik yang saya tahu ya di Jampang sana, tapi nanti kita akan tanyakan lebih detailnya kepada beliau. Kemudian juga beliau saat ini sudah mempunyai 1 orang istri dengan 3 orang putra ya, putra Pak Didi. Dan beliau ini merupakan seorang pria kelahiran Ciamis tanggal 18 bulan Desember 1982 Pak Nendi. Oke, itu profil singkat tentang Pak Nendi dan selanjutnya kita akan coba tanya-tanya tentang aktivitas lainnya di luar sana yang saya tidak tahu tentunya ya. Oke. Pak Nendi, sebelum Pak Nendi punya rencana mencalonkan jadi kepala desa, aktivitas Pak Nendi selama ini seperti apa kalau boleh saya tahu? Aktivitas sebelum ada pencalonan diri ya, itu aktivitas sebagai tenaga pendidik plus sebagai pengelola yayasan juga di daerah Jampang. Nama yayasannya Masteri Nurjaya, untuk SMK-nya SMK Master Teknologi. Master Teknologi. Iya, jadi keseharian saya ya mungkin mengawasi, kemudian kalau ada kesempatan jam ngajar gitu. Jadi aktivitas yang lain ya saya kegiatannya mungkin di sela-sela kesibukan saya bertani ya, bertani. Kemudian kalau misalkan ada kesempatan, ada pekerjaan memperbaiki motor ya memperbaiki motor. Oh, basic Pak Nendi di otomotif ya? Iya, basic di otomotif ya. Dan di Jampang sana berarti mengajar teknik ya, juga otomotif ya? Teknik ya. Oke, Pak Nendi, saya pikir cukup ya untuk profil sekilas Pak Nendi terkait nama, tempat tinggal pasti Cijengkol ya, nggak mungkin di Pasir Bungur ya, enggak ya. Di Jampang itu sekedar tugas ya. Dan kita lanjut Pak Nendi ya ke topik obrolan kita malam ini, dan rencananya obrolan ini bukan untuk gaya-gayaan ya, tapi justru dengan direkod seperti ini dan diupload ke YouTube, nanti masyarakat bisa menilai seperti apa sih sosok Pak Nendi dan visi misi apa sih yang akan Pak Nendi lakukan ketika Pak Nendi terpilih menjadi seorang kepala desa, betul begitu ya? Oke, Pak Nendi, saya mempunyai beberapa unek-unek nih ya yang ingin sebenarnya ini akan saya tanyakan juga ke semua calon ya, nggak hanya Pak Nendi. Ini yang pertama muncul di benak saya adalah hal apa sih yang akan Pak Nendi lakukan pertama kali ya? Kalau presiden suka ada 100 hari pertama, kalau saya sih nggak begitu pertanyaannya. Hal apa sih yang akan pertama Pak Nendi lakukan ketika Pak Nendi dijodohkan insya Allah ya dan terpilih untuk menjadi pemimpin di Desa Cijengkol periode 2021-2027. Hal apa silahkan Pak Nendi? Yang pertama yang saya akan lakukan ketika saya terpilih menjadi kepala desa Cijengkol ya Pak Andi, yang pertama ya mungkin merubah tatanan intinya strukturisasi daripada pemerintahan desa itu sendiri melalui atau meningkatkan pelayanan publik ya, yang mana mungkin menurut saya itu perlu adanya sebuah perubahan dari tatanan publik ini, karena banyak sekali keluhan-keluhan di masyarakat tentang pelayanan publiknya ya. Jadi maka dari itu saya akan mencoba sebuah perubahan daripada sebuah tatanan kinerja aparatur pemerintahan desa melalui program kami, yaitu program Desa Cepat gitu. Jadi apabila ada masyarakat yang butuh kami gitu, untuk pelayanan publik, contoh soal ya biasalah yang umum kita kalau di desa ya Pak ya, kayak KTP, KK, akte kelahiran, KIA ya, kemudian juga akte kematian ya. Itu yang menurut masyarakat itu sulit. Nah, maka kami hadirnya di sini itu yang saya akan
berikan terhadap masyarakat tentang pelayanan publik yang sangat umum itu ya. Dan itu walaupun itu hal yang kecil kayak KTP itu Pak Andi, itu kadang-kadang masyarakat itu merasa sulit karena jangkauan kita itu ke kabupaten lumayan jauh ya gitu Pak Andi. Berarti Pak Andi butuh ekstra kerja keras ya dari tim Pak Andi nanti di perangkat desa untuk memberikan pelayanan yang tercepat tentunya. Nah, itu karena kan ini secara tidak langsung juga banyak keluhan-keluhan masyarakat tentang itu. Makanya itu masuk kepada misi kami yang paling utama. Berarti itu penataan administrasi kependudukan desa. Prioritas pertama ya, pelayanan publik lah ya, istilahnya kayak gitu. Itu Pandi. Oke, mudah-mudahan apa yang Pak Nendi ucapkan hari ini yang kita rekod ya, nanti kita publikasi menjadi catatan khusus buat masyarakat bahwa Pak Nendi punya bukan janji sih ya, tapi target kerja lah seperti itu ya. Oke, kemudian Pak Nendi dari beberapa poin tadi yang Pak Nendi sampaikan terkait administrasi, selanjutnya kira-kira untuk mendukung itu langkah apa yang mau Pak Nendi kedepankan terkait administrasi, terus perangkat desa, terus kinerja dan sebagainya, apa yang langkah konkret apa yang akan Pak Nendi kedepankan untuk mendukung itu semua? Untuk mendukung itu semua berarti tugas dan fungsi aparatur pemerintahan desa itu harus sesuai dengan tupoksinya Pak Andi. Ya mungkin ada beberapa kaur di situ, ada kaur kesra mungkin lah, kemudian ada juga ekbang dan lain sebagainya, kaur pemerintahan. Nah itu yang mesti harus difungsikan. Jangan sampai tugas dan fungsi aparatur pemerintahan desa itu tumpang tindih. Jadi ada khusus untuk pelayanan publik, untuk kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Jadi intinya tugas dan fungsi aparatur pemerintahan desa itu harus benar-benar sesuai dengan fungsinya itu Pak Andi. Oke, artinya ini sebenarnya sudah menjawab pertanyaan saya yang ketiga ya. Tadi memaksimalkan fungsi perangkat desa ya, itu. Yang mungkin selama ini agak kurang dimaksimalkan gitu ya, kayak diperbaiki lah ya. Oke, kemudian Pak Nendi mungkin selama ini fungsi sudah berjalan ya, artinya kaur melakukan tugasnya sebagai kaur, berfungsi lah ya, artinya tidak stagnan. Tapi muncul pertanyaan saya, fungsi yang sudah berjalan itu kan perlu ditingkatkan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah dengan teknik seperti apa yang akan Pak Nendi lakukan untuk meningkatkan kinerja perangkat desa, meningkatkan sistem yang sudah ada, akan lakukan Pak Nendi, apa yang akan Pak Nendi lakukan untuk meningkatkan itu semua, meng-upgrade lah ya. Yang udah jalan makin jalan, yang udah cepat makin ngebut lah kayak gitu. Sebagai aparatur pemerintahan desa yang paling pokok utama adalah kedisiplinan waktu. Ya kedisiplinan waktu itu akan juga mempengaruhi daripada kinerja kan gitu. Ya itu yang paling utama adalah kedisiplinan aparatur pemerintahan desa untuk pelayanan sebuah publik. Jadi itu Pak Andi. Langkah pertama disiplin kerja. Nah itu diantaranya yaitu tadi itu yang pertama adalah kedisiplinan seorang aparatur pemerintahan desa, karena itu tugas aparatur pemerintahan desa itu kan melayani dan mengayomi ya. Seperti itu ya? Ya seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Nendi, saya biasanya untuk pembuktian eksistensi kita ke masyarakat ya, biasanya jaro-jaro itu selalu melakukan sesuatu yang bentuknya fisik ya, misalkan bikin apa gitu. Pak Nendi punya bayangan gak sih nanti ketika terpilih menjadi jaro akan mendirikan apa kira-kira yang biar masyarakat nya Pak Nendi mah tuh terbukti bikin gedung apa bikin pasar apa punya bayangan nggak apa ya kira-kira yang ada di kepala Pak Nendi untuk hal ini, bentuknya apa yang mau Pak Nendi dirikan kira-kira? Yang saya cenderung sih, yang saya bayangkan, karena letak dan geografis desa Cijengkol itu luas, banyak potensi yang perlu digali. Walaupun misalkan masih banyak beberapa hal yang perlu skala prioritas yang harus cepat dilaksanakan, cuman yang saya akan prioritaskan tentang ekonomi Pak. Ekonomi karena ekonomi itu bisa juga masyarakat juga bisa sejauh mana dia beraktivitas, kemudian saya bisa memfasilitasinya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Bentuk realnya yang ada dalam bayangan Pak Nendi apa bentuk realnya? Bentuk realnya itu akan selalu fungsikan badan usaha milik desa. BUMDes ya? Ya, BUMDes. Karena BUMDes itu salah satu badan usaha milik desa
yang mungkin sekiranya bisa meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat ya, sehingga BUMDes tersebut bisa ada manfaatnya bagi masyarakat. Jadi BUMDes itu salah satu contoh soal yang mungkin kita menggali sebuah potensi, misalkan di sektor baik pertanian, baik perikanan, perdagangan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri gitu Pak. Semua sektor itu nanti diakomodir sama BUMDes. BUMDes ya, semua ya. Nanti juga saya di sesi akhir saya juga akan mencoba membahas terkait beberapa sektor tadi ya, tapi nanti di akhir sesi saja. Oke, selanjutnya Pak Nendi, Pak Nendi kan orang Cijengkol ya, artinya sangat dekat sekali dengan kantor pemerintahan desa ya. Artinya mungkin Pak Nendi pernah mendengar, pernah melihat ada hal apa sih yang memang sekiranya sudah tertata tapi perlu Pak Nendi ditata ulang biar lebih maksimal gitu. Ada hal itu enggak yang Pak Nendi lihat? Penataan apa sih yang harus dilakukan oleh seorang sosok kepala desa ketika terpilih menjadi kepala desa? Saya selaku calon kepala desa yang terdekat ya, saya lihat selama ini emang tidak ada masalah gitu, tidak ada masalah, baik-baik saja ya, sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Cuman ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan. Dalam artian bukan saya menjustifikasi bahwa kepala desa yang sudah itu tidak baik, cuman ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan pula, yaitu dalam pelayanan publik gitu. Dalam pelayanan publik ada sebuah keluhan dari masyarakat yang sering saya dengar itu tadi ya, keluhan-keluhan karena mungkin jarak tempuhnya jauh itu, jadi kayak bikin KTP, KK dan lain sebagainya itu agak sedikit terlambat gitu. Ada yang nyampe 1 bulan, bahkan ada yang nyampe 1 tahun itu belum selesai. Nah itu Pak Andi, itu yang mau Pak Andi benahi nanti ya. Yang benahi dan itu yang selalu saya dengar ya. Adapun yang lain-lainnya mungkin saya tidak akan mempublikasikan istilahnya kekurangan incumbent dalam artian itu kurang etis ya, kurang etis. Biarkan masyarakat menilai sendiri lah ya. Masyarakat menilai jadi sendiri. Nanti kesannya jadi black campaign ya. Gitu. Kalau misalnya saya menjustifikasi karena apa, masyarakat lebih tahu Pak dia yang menilai, dia yang merasakan. Kalau bilang saya bagus karena saya belum jadi kepala desa Pak. Nah, ketika saya udah jadi kepala desa berarti masyarakat udah bisa menilai gitu. Siap. Oke Pak Nendi, selanjutnya nih ya, saya akan lebih spesifik lagi memberikan sebuah pertanyaan terkait bidang-bidang yang memang sangat terbuka di masyarakat ya, dan memang sangat perlu disentuh gitu ya. Yang pertama, ingat ke omongan Pak Nendi tadi terkait tentang BUMDes dan sebagainya, itu masuk sektor ekonomi ya. Dan saya ingin mendapatkan penjelasan lebih detail dari Pak Nendi. Sektor ekonomi bidang apa saja sih yang akan nanti Pak Nendi sentuh untuk mengembangkan desa yang lebih maju lagi? Sektor ekonomi ya. Dalam sektor ekonomi ya, contoh soal kita akan menggali sebuah potensi, misalkan dalam BUMDes ya, contoh soal beberapa penggalian potensi yang ada di Cijengkol itu, salah satunya mungkin ya yang perlu di BUMDeskan, karena kita banyak sekali sumber mata air di kita yang benar-benar luar biasa, dan pH-nya juga menurut saya itu bagus. Nah, saya akan mencoba untuk melalui badan usaha milik desa bekerja sama dengan masyarakat gitu ya. Saya akan coba untuk menggali sebuah potensi. Saya bikin dibilang pabrik ya bukan pabrik lah. Kalau mini pabrik lah gitu. Iya, apa terkait tentang sumber air di Cikaracak? Sumber air di Cikaracak ya, itu saya akan coba kelola melalui mini pabrik air minum dalam kemasan itu Pak. Air minum dalam kemasan itu bisa kita kelola melalui badan usaha milik desa gitu kan. Dan kemudian air tersebut mungkin secara luas sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Di sisi lain, air minum dalam kemasan juga itu menurut saya bisa menjadikan sebuah pendapatan asli desa. Jelas lah ya. Masa kalah sama air ratu ya? Iya, gitu lah. Pendapatan asli desa yang mana juga ketika mendirikan
semacam dibilang home industry, kalau dibilang pabrik kan kita harus kegedean gitu kegedean ya, tapi ya mungkin skala kecil lah gitu. Jadi itu bisa juga menciptakan sebuah lapangan pekerjaan betul. bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Adapun di situ selain untuk mengurangi daripada angka pengangguran juga, di situ juga ada semacam marketing gitu Pak. Marketing untuk pemasaran air iya tersebut. jelas, butuh sekali itu Pak Dendi ya. Secara tidak langsung kita desa aja lah dulu, desa aja dulu di sub oleh kita. Kemudian setelah di desa juga terpenuhi warung-warung kecilnya, mungkin kita bisa pemasaran ke daerah-daerah lain. Ya, ide yang luar biasa menurut saya ya. Iya, Saya juga pernah melihat di sebuah website untuk perusahaan kemasan air minum galon dan aqua gelas gitu ya. Ya air minum gelas maksudnya gitu, bukan aqua gelas. Itu nggak begitu mahal-mahal amat sih ya. Enggak. Saya tanya itu kurang lebih mesinnya itu semuanya ya, nerima BER itu sekitar 140 jutaan. Bisa lah ya dianggarkan untuk dari anggaran desa. Iya, bisa. Oke. Kemudian mungkin ada lagi ya, di kita itu sumber alam ya. Sumber alam di kita itu karena ada semacam sungai, kali dah. Di kali tersebut juga secara garis besar kan di Cijengkol itu ada kali melintang ya. Di situ ada batu-batuan ya. Batu-batuan itu juga bisa dimanfaatkan. Nah, kita bisa mengolah batu tersebut menjadi sebuah sprit, seklin dan koral gitu Pak Andi. Ya, itu sprit dan koral itu ada mesinnya juga. Nah, itu melalui teknologi tepat guna berarti Pak Andi ya. Betul. Teknologi tepat guna itu untuk pemecah batu sehingga batu itu menjadi sprit, koral dan seklin. Nah, itu bisa kita manfaatkan batu-batu tersebut supaya bisa manfaat. Nah, itu juga bisa dibumdeskan, Man. Betul ya. Iya. Jadi badan usaha milik desa ya. Iya, bisa. Di sisi lain juga selain itu saya lihat wisata juga ada. Dari mulai wisata Oke, nanti kalau wisata nanti ini sektor ekonomi dulu ya. Ekonomi. Selain tadi air minum, terus batu, apalagi kira-kira sektor ekonomi yang mau panen desa itu? Sektor ekonomi di bidang peternakan. Peternakan juga melalui badan usaha milik desa yang sudah berarti sekarang menurut peraturan kementerian itu juga ada arahan gitu bahwa badan usaha milik desa itu harus diperdeskan Pak Andi. Diperdeskan dulu, baru setelah perdes itu dibikin, disetujui oleh BPD, baru kita melakukan sebuah kegiatan melalui badan usaha milik desa. Yang tadi kan air, kemudian dipemanfaatkan batu kali, kemudian juga ini saya merasa prihatin Pak Andi dengan adanya Bank Emok, Bank Keliling, ya kan gitu. Jadi seolah-olah masyarakat itu selalu dibebani oleh itu. Apa salahnya melalui badan usaha milik desa, melalui koperasi lah gitu. Jadi ada sebuah pinjaman dengan bunga yang sangat ringan sekali gitu untuk membantu pedagang-pedagang kecil. Ya, pedagang-pedagang kecil yang sekiranya itu perlu bantuan itu bisa dibantu melalui modal. Cuman modalnya itu istilahnya tidak mengikat, berarti itu harus dikembalikan gitu, tapi dengan cara-cara yang normal lah gitu, jangan sampai membebani masyarakat gitu Pak. Oke. Siap Pak Dendi. Itu di sektor ekonomi ya, sektor yang ekonomi coba Pak Dendi sentuh. Kemudian juga yang kedua, saya terinspirasi dari yang saya amati ya, terkait banyaknya objek-objek yang bisa menjadi destinasi wisata nih. Nggak hanya di Cijengkol ya, di Lebak Timpar, di Cibareno. Kalau Cibareno jelas punya pantai ya, terus dan Cilogerang punya pantai. Nah, potensi wisata apa sih yang ada dalam benak Pak Dendi? Baik yang sudah ada mau dikembangkan ataupun yang belum terbayang oleh saya mau Pak Dendi kembangkan sektor wisata. Dalam sektor wisata melalui destinasi wisata ya Pak Andi. Di Desa Cijengkol itu ada satu yang masuk kepada Bayah Dom, yaitu Guha Wayang. Guha Wayang itu belum tersentuh sama sekali, tapi untuk ininya udah ada di UNESCO ya berarti ya, itu di Bayah Dom ya. Tinggal desa itu bikin sebuah Pokdarwis berarti ya, Pokdarwis yang membidangi tentang destinasi wisata di Desa Cijengkol. Itu mungkin perlu pengembangan karena lokasinya yang begitu
jauh dari jangkauan jalan dari raya. jalan, maka pihak desa yakin harus bekerja sama dengan kementerian untuk sebuah membuka akses ke sana, karena kalau menggunakan dana desa saya rasa tidak cukup, Pak Andi. Iya ya, karena satu pembebasan lahan, kedua pembuatan jalan jalan tidak uang itu sedikit ya. Miliaran itu berarti tugasnya Pak Menteri kita Sandiaga Solehudin Uno, Iya, yaitu iya. Menteri Kemenkeu. Iya. Iya gitu, Pak Andi. Di sisi lain yang ada di Cijengkau, Pak Andi, ya, yang sudah berkembang mungkin sekarang, yang bahkan udah berapa ratus juta digelontorkan oleh desa kemarin. Saya rasa itu juga destinasi wisata untuk di desa Cijengkau, yaitu Situ Cimaista. Nah, untuk hari ini dan saat ini mungkin itu belum berfungsi secara baik, secara maksimal belum. Maksimal belum, karena mungkin di situ tidak ada yang menarik di situ inilah. Iya. Nah, jadi taruh. Oke, gimana Cimaista? Ketika akses wisata itu ada, kemudian lokasinya juga ada, tapi daya tariknya itu tidak ada. Nah, itu kami yang udah ada di Cimaista itu bagaimana daya tarik wisatawan lokal itu bisa hadir di situ. Salah satu contoh berarti ini sarana dan prasarana di situ dilengkapi. Iya. Mungkin ada yang aneh-aneh gitu, Pak Andi. Tapi dalam bayangan Pak Andi yang aneh-aneh itu dalam bentuk apa kira-kira? Dia harus ada sebuah momen. Ketika dia datang ke situ Cimaista, dia ada sebuah momennya yang di dalam dia teringat. Ya. Contoh soal mungkin bisa saja dia ada tempat-tempat selfie yang menarik. Ya, selfie spot ya. Ya, selfie spot. Kemudian juga mungkin ada permainan-permainan anak kecil, anak TK lah dan lain sebagainya. Kemudian juga mungkin bisa ditanami tanaman-tanaman yang bikin anak kecil suka, kayak tanaman terapung hidroponik yang seperti stroberi, kemudian kebun lah, wisata lah, agrowisata. Ya itu. Jadi ketika datangnya ke wisata Situ Cimaista itu wisatawan lokal itu bisa ada sebuah momen tersendiri gitu kan ketika dia datang ke situ. Mungkin itulah pengembangannya ke depannya untuk destinasi wisata untuk di Desa Cijengkol, gitu aja, Pak. Oke. Siap. Ekonomi tadi sudah paling disentuh, kalau wisata juga sentuh. Ada lagi nih yang tidak kalah pentingnya Pak Dendi ya, yang harus paling disentuh nanti ketika insya Allah terpilih dan menjabat sebagai kepala desa ya. Yaitu bidang yang tidak boleh diabaikan nih, itu bidang keagamaan Pak Dendi. Itu sangat krusial sekali menurut saya. Jangan mengabaikan lah, ulah sampai rame meriah maju tapi di bidang keagamaan turun. Nah, dalam bayangan Pak Dendi sendiri hal apa sih yang sekiranya bisa Pak Dendi lakukan untuk membenahi bidang keagamaan, atau kekurangannya apa ya sih yang udah ada selama ini dan mau diapakan seperti itu? Ya, sebagaimana ada dalam misi kami atau misi saya gitu, untuk meningkatkan intinya keagamaan di lingkungan masyarakat, terutama ini program pemerintah Kabupaten Lebak, terutama program Maghrib Mengaji. Nah, program Maghrib Mengaji ini benar-benar harus disosialisasikan oleh kepala desa beserta jajarannya, bagaimana apa yang dikatakan dengan Maghrib Mengaji itu bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Di samping juga Maghrib Mengaji juga adanya sebuah pengajian-pengajian rutin yang perlu dilakukan baik dari setiap ke-RW-an, kemudian dari tingkat ke-RW-an hingga tingkat desa, baik ibu-ibu ataupun baik bapak-bapak, itu harus dilakukan. Nah, karena di samping untuk menambah ilmu pengetahuan tentang agama, itu juga ada manfaatnya untuk menjalin tali silaturahmi gitu. Betul. Ya, jadi baik di desa, baik pun di Kemanoran, nah itu harus pengajian-pengajian rutin itu harus digalakan dan ditingkatkan. Nah, kemudian juga ada sebuah perhatian khusus juga bagi para guru ngaji gitu. Kalau bahasa modernnya honornya lah. Iya. Jadi ada honornya, jangan sampai desa itu mengabaikan daripada sebuah kinerja guru-guru ngaji
Ya walaupun itu ibadah kan. Kalau zaman sekarang mah Pandi beda dengan zaman para Iyalah. nabi dulu, para wali. Udah lain ya. Lain lagi. Masanya beda. Beda masanya karena seorang ustadz juga dia punya istri, punya Betul. anak. Itu harus diberikan sebuah honor lah. Adapun jumlah honornya mungkin bisa disesuaikan dari ADD gitu Ya, ya. anggaran yang ada ya. Anggaran yang ada. Ulah sampai habis semua sama gitu ya. Desa nggak ngebangun kan nggak lucu juga gitu ya. Iya. Di samping itu saya akan coba membuat sebuah lembaga gitu, lembaga MUI desa ya. Iya. Saya rasa ini belum dengar ada MUI ya, Majelis Ulama Tingkat Desa gitu. Nah, itu saya akan coba berdiskusi atau kita panggil para kiai, para ustadz untuk bikin MUI desa supaya tadi itu tujuannya meningkatkan dalam keagamaan gitu. Kemudian juga ada beberapa pesantren di kita juga tidak luput dari perhatian desa. Mungkin itu juga apabila ada kekurangan-kekurangan yang sifatnya sarana dan prasarana, mungkin saya melalui pemerintahan setempat akan koordinasi untuk apa aja sih sarana-sarana yang diperlukan oleh pesantren, misalkan kitab atau misalkan Al-Qur'an atau mana. Nah, itu mungkin saya bisa koordinasi dengan pihak mungkin kemitraan saya misalkan yang kenal dengan saya, link untuk kitab, linknya mana. Karena untuk keagamaan saya rasa ini linknya banyak, Pandi. Kayaknya ya. Tinggal kita maunya aja. Saja gitu Iya. ya, betul. Itu salah satu yang diharapkan Pak Adi untuk meningkatkan sektor keagamaan ya. Mungkin dari pendidikannya sama juga seperti itu. Ya. Baik itu formal dan non formal. Saya karena basic saya dari pendidikan, mungkin saya akan lebih cenderung ke pendidikan dulu ya, karena SDM itu penting Pak Adi untuk kemajuan sebuah desa itu sendiri. Itu Pak Adi. Oke, luar biasa sekali Pak Nindi. Dan selanjutnya ya, nih yang masih dalam bayangan saya, saya ingin bisa tanyakan Pak Nindi. Ini terkait hubungan sosial kemasyarakatan nih. Mungkin Pak Nindi selama ini kan rakyat sipil lah biasa ya, artinya sering main ke kampung ini. Hal apa sih yang menggelitik dalam benak Pak Nindi? Wah, iya kok di benahan ya, yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Dan misalkan kayak gotong royong atau segala macam lah gitu. Yang mau Pak Nindi ini kan ya, agendakan ke depannya seperti apa? Untuk sosial ya, terutama untuk sosial, karena alhamdulillah kalau di Desa Cijengkol itu untuk kebersamaannya melalui gotong royong itu masih melekat. Kuat ya? Masih kuat dalam bentuk sosial yang lainnya juga kayak semacam iuran untuk sifatnya kepentingan umum itu antusiasnya luar biasa. Nah, tapi untuk kedepannya yang berkaitan dengan kesosialan itu yang saya walaupun itu misalkan adat dan budaya masyarakat, tapi saya akan mencoba bentuk sosial yang diberikan ke masyarakat itu hasil daripada usaha desa itu sendiri. Oh iya. Ya, jadi CSR-nya lah ya. Ya, gitu. Jadi ada profit dari BUMDes, sebagian untuk sosialnya gitu ya. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan terlaksana ya. Iya, seperti itulah Pak Andi ya yang diharapkan saya sehingga apa harapan saya itu menjadi desa maju dan mandiri gitu. Jargon Pak Andi sendiri nih sebagai calon, apa sih jargon kandidat yang ditonjolkan? Mungkin di baliho, di pamflet, apa tuh? Motor jargon. Biasanya kan karena saya ini lebih dekat dengan masyarakat ya, karena identik dengan kedekatan saya ini, mohon maaf ya, mungkin karena bukan saya merasa paling dekat dengan masyarakat, yang lainnya pun calon-calon yang lain dekat. Tapi ini lebih mengedepankan gini, kalau bahasa kita, saya merasa di sini bukan pribumi sini Pandi, orang lain, makanya saya memiliki bukan jargon berarti bahasa-bahasa yang nyeleneh tapi bisa dimaknai.
Jadi batur jadi dulur gitu, baraya sakabeh warga gitu. Batur jadi dulur, baraya sakabeh warga. Gitu ya. Karena apa? Karena ketika saya punya orang lain, ketika saya dekat itu udah merasa kayak saudara pribadi. Kemudian ketika saya terpilih bahwa masyarakat itu adalah baraya semuanya, jadi saudara saya semua. Jadi lebih eksistensi masyarakat itu dekat dengan saya, tidak ada batasan gitu Pak Andi. Itu harus dikedepankan. Saya tertarik sekali dengan jawaban gitu. itu. Apa tadi teh? Batur jadi dulur, baraya sakabeh warga gitu. Mantap. Saya baru mendengar hari ini kata-kata itu Pak Dendi. Oke, Pak Dendi, itu beberapa sektor ya yang sudah kita singgung tadi, ekonomi, pariwisata, terus keagamaan, sosial kemasyarakatan ya. Kalau pendidikan sendiri masuk ke ranah keagamaan nggak itu tadi? Tidak. Pendidikan beda lagi, keagamaan lain lagi. Oke, coba kalau dalam sektor pendidikan ya, yang dalam bayangan Pak Dendi seperti apa sih seharusnya sebuah desa itu? Pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak dari mulai baik itu pendidikan di situ ada non formal dan formal. Ya, formal berarti MDA ya kayak. Non formal berarti MDA, yang formal berarti ada SD. Nah, di kita kalau nggak salah itu ada berapa yang formal nih ya. 1 di Ciawi, 2 di Ciawi Tengah, 3 di Cijengkol, 4 di Cilubang, 5 di Lebak Lame, Pasir Putih. Kalau ini ada bayangan Bapak untuk kayak pendidikan luar sekolah kayak LPK kayak gitu. Ya, itu emang udah saya obrolkan dengan para pemuda yang ada di Cijengkol. Karena di kita itu masih banyak ya Pak Dendi kan basicnya teknik nih ya. Kepikiran nggak sih bikin pelatihan otomotif, sebuah lembaga pendidikan keterampilan gitu kan. LPK kayak gitu. Lembaga pendidikan keterampilan ini emang ada dalam misi saya itu. Ada misi saya melakukan sebuah pelatihan khusus. Berarti kita harus punya lembaga kan? Iya, biar bisa mengeluarkan sertifikat kan. Apakah itu lembaga itu melalui Karang Taruna? Ya biasanya lembaga-lembaga tersebut atas naungan Karang Taruna biasanya. Nah itu saya akan bikin lembaga pelatihan khusus bagi masyarakat yang tidak memiliki keterampilan. Nah, menyangkut juga kan pendidikan ini pendidikan dia misalkan bakat dan minatnya itu disesuaikan dengan kemampuan. Kalau misalkan bakatnya dia ingin bertani, bakatnya dia ingin beternak, bakatnya dia ingin istilahnya keterampilan berupa makanan, misalkan food lah ya itu, atau berupa kerajinan itu disediakan karena kan selera manusia itu berbeda, maksudnya keinginan dan kemampuan itu berbeda. Ketika misalkan Pak Andi hobinya misalkan memasak, saya suruh betulin motor misalkan, ya mungkin tidak bisa. Tidak nyambung lah ya gitu ya. Jadi sesuai dengan bakat minat apa yang diharapkan masyarakat. Yang penting desa bisa memfasilitasi dengan adanya lembaga tersebut. Nah mudah-mudahan saya juga kemarin sempat ngobrol dengan para pemuda, itu sangat penting katanya Pak Andi, karena kami walaupun lulusan kami SMA ya karena kami merasa kurang ilmu ya, karena untuk di era globalisasi ini banyak sekali ilmu-ilmu yang harus digali gitu. Misalkan ilmu apa yang Anda mau, misalkan contoh menggali sebuah potensi di bidang pertanian gitu, misalkan cara bagaimana nanam cabai, bagaimana nanam tomat, bagaimana nanam buncis. Nah kalau dengan ilmunya saya rasa itu bisa berhasil untuk meningkatkan daripada keinginan dan kemauan masyarakat itu sendiri Pak Andi. Gitu. Oke, itu sektor pendidikan ya. Jadi tadi juga Pak Andi sedikit menyinggung nih, jadi keingetan ya. Tadinya mau ngeblank saya mau nanya apa lagi. Ya. Menyinggung terkait tentang pertanian. Nah, sekarang sekalian jadinya ya. Jadi hampura ya saya dinanya loba ya. Bicara tentang pertanian, potensi pertanian, perikanan, peternakan sebagainya. Pak Andi punya bayangan nggak sih seperti apa untuk desa Cijengkol nanti? Pertanian yang berkaitan dengan pertanian itu ada dua lahan, ada pertanian sawah, ada juga petani kebun. Ya, kalau pertanian sawah itu identik dengan penanaman padi biasanya. Bagaimana dalam bertani itu masyarakat itu
jangan sampai bertani itu lamun cek bahasa Sunda mah tani tamuh daki. Nah, tani tamuh daki berarti udah petani itu udah tidak ada hasil, sekedar cukup buat makan saja. Nah, dengan konsep saya bertani, mungkin saya akan memikirkan beberapa hal yang berkaitan dengan kebutuhan para petani. Contoh soal kita akan memberikan sebuah bukan bantuan, ya emang bantuan ya bagi para petani melalui teknologi tepat guna. Contoh soal ada sebelum itu, tapi saya akan bikin kelompok tani juga, kelompok tani dulu sesuai dengan jumlah kelompoknya, maka desa akan memberikan sebuah bantuan-bantuan para kelompok tani melalui teknologi tepat guna. Contohnya teknologi tepat guna itu kayak hand traktor, Pandi, kayak penggilingan perontokan padi, dan ada juga alat-alat yang berkaitan dengan mempermudah para petani gitu. Dengan adanya teknologi tepat guna di petani, mungkin itu bisa mengurangi daripada biaya para petani, sehingga bisa mempercepat lah Pak Andi dalam pekerjaannya gitu, kalau emang menggunakan teknologi tepat guna bagi para petani gitu Pak Andi. Yang kedua, berkaitan dengan hutan kebun, itu banyak sekali di Cijengkol lahan-lahan yang kosong. Mungkin dengan program hutan kebun ya, tanaman lahan-lahan yang kosong itu kalau emang pH tanahnya itu baik untuk tanaman hortikultura ya, termasuk dengan tanaman hortikultura itu ya seperti tadi itu cabai, kol dan lain sebagainya, itu bisa juga itu dikembangkan. Cuman lahan di kita itu ya mungkin kebanyakan hutan kebun gitu. Nah, makanya saya akan mencoba lahan-lahan yang kosong ini dimanfaatkan untuk hutan kebun. Bisa saja untuk menanam jeruk, bisa saja untuk menanam manggis ya kan, bisa saja untuk menanam pala. Jadi lahan-lahan yang kosong itu kita prioritaskan masyarakat itu untuk menanam pala atau dan lain sebagainya yang tadi, sehingga lahan-lahan yang kosong itu bisa bermanfaat. Sehingga yang dikeluhkan oleh masyarakat sekarang ini adalah kan hama babi. Jadi hama babi ini kenapa bisa banyak hama babi? Karena apa? Karena hutan atau kebun-kebun itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Kalau hutan atau kebun dimanfaatkan dengan baik, saya yakin babi-babi itu tidak akan bersarang di kebun warga gitu Pak. Kecuali babi ngepet ya. Iya. Itu diantaranya gitu. Jadi keluhan-keluhan para petani itu sekarang. Masalah hama babi, masalah pupuk, masalah obat-obatan dan bibit. Nah itu semua mudah-mudahan ketika saya terpilih nanti sebagai kepala desa Cijengkol itu bisa teratasi dengan mekanisme sistem yang ada. Melalui ya tetap tadi berpatokan terhadap badan usaha milik desa yang ngelola gitu. Larikan ke sektor ekonomi ya. Ekonomi jadi juga. Ekonominya gitu. Jalan, perikanan pertanian juga jalan gitu ya. Iya gitu. Oke, Pak Nendi. Sudah 45 menit tidak terasa ya obrolan. Iya. Dan itu saja obrolan kita malam ini ya untuk para subscriber Yasmi FM 107,7. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya yang bertugas malam ini Andi Nur, mohon maaf jika ada salah-salah kata Pak ini ya. Iya. Dan sampai ketemu di acara di acara ngobrol asik santai di lain waktu, tentu dengan para tokoh dan calon lainnya. Oke, terima kasih banyak. Saya pamit, kita pamit ya. Saya Andi dan saya Nendi. Nomor berapa? Jangan lupa untuk desa Cijengkol, pilih saya sebagai kepala desa Cijengkol, nomor urut 2, warna bendera hijau. Ya, insya Allah amanah dan berkah. Insya Allah Cijengkol maju dan bisa mandiri. Amin. Itu gak tong neneangkeun mik di bae. Nafsu amat. Oke, terima kasih banyak. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.